Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ini bulan Ramadan yang kita nikmati harus kita syukuri secara betul-betul supaya kita mendapatkan pahala di sisi Allah, dan nanti setelah Ramadan kita betul-betul menjadi manusia yang bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang tidak ringan, tetapi tidak juga menjadi bulan yang harus menjadi beban untuk kita semua. Dalam hal ini saya akan berbicara tentang bulan Ramadan dan perempuan. Ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, bulan Ramadan dan beban kerja perempuan. Yang kedua, rutinitas perempuan, mendapatkan rutinitas menstruasi. Yang pertama kita bahas dulu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana seluruh umat muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Umat muslim banyak melakukan ibadah di masjid, di rumah, atau dimanapun. Berlomba-lomba untuk sholat sunnah atau sholat wajib, ataupun ibadah-ibadah lain seperti tadarus, mengaji, dan sebagainya. Tujuannya sama, untuk mendapatkan pahala. Di sisi lain, ada seseorang yang di rumah sibuk mempersiapkan support system agar anggota keluarganya, suaminya, anak-anaknya supaya lebih kuat, lebih sehat selama bulan Ramadan, supaya mereka dapat beribadah dengan baik, dengan nyaman, dan dalam kondisi sehat walafiat. Usaha yang tidak ringan untuk mempersiapkan itu. Siapa itu? Perempuan. Di bulan Ramadan, beban kerja perempuan semakin berat karena perempuan adalah pihak yang bangunnya paling awal dan tidurnya paling akhir. Bagaimana tidak berat? Karena dikala suami, anak-anak mungkin masih tidur, seorang ibu, seorang istri harus bangun di awal untuk mempersiapkan hidangan sahur, memasak, mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Belum lagi memikirkan apakah hidangan itu sesuai dengan selera suami dan anak-anak, sesuai apa tidak kadar gizinya, apakah bisa menjadi support system supaya anak-anak dan suami dapat berpuasa dengan baik. Setelah itu baru membangunkan suami dengan anak-anak, kemudian makan sahur. Setelah makan sahur masih ada beban lagi, harus membereskan sisa-sisa pekerjaan, memasak, mencuci berbagai macam alat, mencuci piring, mencuci gelas. Mungkin setelah itu baru ada waktu untuk sekedar menyempatkan untuk sholat subuh berjamaah. Setelah itu mungkin masih ada di dalam pikirannya harus mencuci pakaian, menyapu, mengepel, dan sebagainya. Tidak ringan secara fisik. Bahkan jika kita tidak melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, jadinya menjadi beban yang mungkin akan menyebabkan emosi lebih meledak-ledak karena capek. Oleh karena itu di bulan Ramadan perempuan itu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Kelihatannya pekerjaannya itu ringan, tetapi sebetulnya membutuhkan energi yang lebih besar. Apalagi kalau perempuan itu di samping sebagai ibu rumah tangga juga menjadi wanita bekerja. Maka bisa dibayangkan dari sebelum sahur, setelah sahur, siang hari, kemudian nanti sore mempersiapkan hidangan buka puasa. Kadang-kadang beberapa pihak, terutama suami dan anak-anak, kalau ditanya ayah mau makan apa, atau anak-anak ditanya anak mau makan apa nak, mereka terserah ibu. Padahal menurut ibu memikirkan menu makanan itu bukan perkara yang mudah. Harus dirumuskan ya, agar makanan itu sesuai dengan selera anak, selera suami, nilai gizinya sesuai, dan juga tepat, agar nanti ketika keluarga berbuka bersama dalam suasana yang lebih happy, lebih nikmat. Ini juga butuh energi. Jadi oleh karena itu, dengan suasana yang seperti itu, di mana beban kerja perempuan semakin berat,
Kalau kita tidak niatkan untuk beribadah, bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah adalah bagian dari ibadah Ramadannya seorang perempuan, maka yang terjadi adalah emosi. Barangkali kita jadi lebih sumbu pendek karena capek secara fisik dan akhirnya capek secara batin. Jadi tenang saja, bagi ibu-ibu seperti saya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu adalah bagian dari ibadah Ramadan kita. Barangkali karena pekerjaan-pekerjaan yang berat itu, kita mungkin sholat malamnya kurang banyak rakaatnya. Tadarusnya seharusnya idealnya minimal 1 juz dalam 1 hari karena kesibukan yang luar biasa, jadi tidak memenuhi target. Mungkin juga kita seharusnya lebih banyak berada di masjid atau di musola, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut sebagian masyarakat itu ya sebagai bentuk ibadah, sehingga kadang melupakan apa yang dilakukan di rumah adalah bukan ibadah. Kita harus berhusnudzon bahwa innamal amalu binniyat, bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan niatnya. Kalau kita bekerja keras di rumah, cuci baju, cuci piring, menyapu, diniatkan sebagai ibadah Ramadan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh suami kita atau oleh orang lain, setara atau bahkan mungkin lebih tinggi. Jadi sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan mukmin, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya, dan Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi percaya saja, terutama bagi kaum ibu, ibadah Ramadan itu tidak harus selalu bertadarus lebih banyak, sholat lebih banyak rakaatnya. Dengan bekerja ikhlas, mengerjakan kegiatan-kegiatan rumah tangga, itu juga bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan rutinitas perempuan mendapatkan menstruasi. Ada beberapa orang yang mungkin kecewa ya ketika sedang asik-asik puasa, sedang nikmat-nikmatnya puasa, tarawih, tadarus, tiba-tiba datang haid. Kadang-kadang ada di pikiran, kok kenapa harus haid? Kita juga harus men-setting pikiran kita bahwa haid itu adalah natural, sifatnya itu sunatullah, jadi ketentuan Allah. Kita tidak boleh menggerutu, kita tidak boleh menganggap itu bagian dari kayaknya saya gara-gara haid itu tidak bisa ibadah dengan lebih banyak di bulan-bulan Ramadan ini. Yang harus kita lakukan adalah menerima ketentuan Allah dengan ikhlas, bahwa kalau seorang perempuan haid itu adalah pertanda kesehatannya normal secara lahir dan batin. Jadi kita nikmati masa-masa dispensasi, tidak puasa, tidak tarawih, tidak sholat, tidak membaca Al-Quran itu. Mungkin bisa diganti dengan ibadah-ibadah lain. Misalnya memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, atau mungkin masak lebih banyak untuk diberikan ke musola-musola atau masjid-masjid, atau diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu sebagai hidangan berbuka puasa. Hal itu akan menjadikan kita itu lebih tenang bahwa perempuan yang mendapatkan haid itu bukan bencana di bulan Ramadan, tapi merupakan berkah, bahwa kita satu disyukuri dalam keadaan sehat lahir dan batin. Yang kedua, kita bisa mengganti ibadah-ibadah yang biasanya di bulan Ramadan, puasa, tarawih dan sebagainya, itu dengan ibadah-ibadah lain yang mungkin kita lakukan dalam kondisi sedang haid. Jadi ibu-ibu, para istri, para perempuan yang sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di bulan ini, semuanya harus diniatkan lillahi ta'ala. Betul-betul kita memasrahkan, kita menjadikan
pekerjaan kita, ibadah-ibadah yang setara dengan tarawih, dengan membaca Al-Quran, dengan qiyamul lail, atau dengan iktikaf kalau bagi laki-laki. Jadi semangat ya ibu-ibu, para istri, para perempuan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.